Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alp Kimia dan TPS ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai sifat koligatif larutan ya. Nah, dari pengertiannya sendiri, sifat koligatif larutan itu sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsentrasi larutan dan faktor Van Hoff ya. Nah, untuk sifat koligatif ini, jumlah partikel zat terlarut ini ditandai dengan banyaknya atau besar kecilnya konsentrasi dikali dengan faktor Van Hoff-nya ya. Nah, kemudian alasan dari semua sifat koligatif itu di sini pergerakan molekul terlarut itu menghalangi pergerakan molekul si pelarut ya. Jadi semua sifat koligatif ini kenapa bisa terjadi? Karena pergerakan molekul terlarut menghalangi pergerakan molekul si pelarut ya. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas mengenai penurunan tekanan uap. Nah, penurunan atau kenaikan ini ditandai dengan delta ya. Nah, tekanan uapnya ini dari P ya, pressure ya. Nah, apa sih tekanan uap sendiri? Nah, pada suhu berapapun sebenarnya ada terjadi kesetimbangan ya antara air yang berwujud cair dengan air yang berwujud uap ya. Di sini contohnya misalkan pelarutnya air ya. Nah, di sini nanti uap-uap dari air ini akan memberikan tekanan, makanya disebut tekanan uap ya. Nah, kalau untuk tekanan uap air murni atau tanpa terlarut biasanya disimbolkan oleh dengan P pangkat 0 ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini ada partikel zat terlarut yang warna kuning ini ya. Nah, adanya partikel zat terlarut ini akan menghalangi pergerakan molekul dari molekul pelarut yang pengen menguap. Logikanya misalkan kalian akan pergi ke suatu pintu. Di pintu tersebut banyak orang yang lalu lalang atau ada orang yang sedang berdiri depan pintu itu. Otomatis kalian kan merasa terhalangi kan? Artinya kalian kesulitan untuk keluar. Ini juga sama. Ketika si pelarut ini pengen menguap, dia itu terhalangi oleh molekul-molekul terlarut. Sehingga karena terhalangi, jumlah molekul uap airnya jadi makin sedikit dibandingkan dengan kondisi awal yang tanpa terlarut ya. Nah, di sini tekanan uap pelarutan ini disebutkan dengan P. Nah, berarti dari tekanan uap air murni ini terjadi penurunan. Yang tadinya molekulnya banyak ya keadaan uapnya jadi lebih sedikit. Kenapa? Karena adanya partikel zat terlarut ini menghalangi pergerakan molekul si pelarut untuk menguap. Sehingga di sini terjadi penurunan tekanan uap. Kalau zat terlarutnya makin banyak, otomatis yang menguapnya akan makin sedikit karena makin banyak yang menghalangi pelarutnya ya. Makanya semakin banyak terlarutnya nanti terjadi penurunan yang makin besar ya. Nah, berarti delta P itu sama aja P0 dikurangi P. Berarti penurunan tekanan uap itu sama dengan tekanan uap air murni dikurangi ini ya, tekanan uap larutan. Nah, delta P sendiri bisa kita rumuskan XT dikali P0. XT sendiri itu yaitu fraksi mol zat terlarut ya. Atau XT bisa kita uraikan. Nah, ini NT-nya kalau untuk larutan elektrolit nanti dikali I ya. Sebenarnya untuk elektrolit ataupun larutan non elektrolit kita kalikan I saja ya pada saat menghitung fraksi molnya. Nah, untuk non elektrolit I-nya itu sama dengan 1 ya. Untuk pembahasan mengenai nilai I sudah ada di video saya sebelumnya ya. Sedangkan P rumus XP kali P0, kemudian NP sama dengan P ini sama dengan XP kali P0 ya. Ini juga penguraiannya. Nah, ini keterangan rumusnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini terdapat sebanyak 60 gram urea dilarutkan dalam 72 gram air. MR air 18. Jika tekanan uap pelarut murni 20 derajat Celcius pada suhu 20 derajat Celcius ya, adalah 22, mm Hg, maka tekanan uap larutan pada suhu tersebut adalah, berarti dari soal ini diketahui ada sebanyak 60 gram urea terlarut ini ya dimasukkan
ke dalam 72 gram air, di mana tekanan uap pelarut murni atau air saja itu nilainya 22,5 mm Hg ya. Yang jadi pertanyaan, tekanan uap si larutan ini nih. Nah, langkah pertama berarti kita cari dulu nih mol si terlarut, berarti tinggal massa terlarut dibagi mR-nya ya. Berarti tinggal 60 massanya, mR-nya juga kebetulan 60, berarti dapat 1 ya. Kemudian mol si pelarutnya masanya 72 dibagi 18, berarti ini hasilnya 4 ya. Nah, P sendiri memiliki rumus XP dikali P0 ya. Berarti XP-nya bisa kita uraikan menjadi NP per NP plus NT dikali P0. Urea sendiri merupakan larutan non-elektrolit ya, berarti di NT-nya boleh kamu kalikan I, tapi nilai E1 ya, atau boleh kamu gak usah tulis, karena nilai I-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, berarti tinggal kita input angkanya, NP-nya 4, NP plus NT berarti 4 plus 1, P0-nya 22,5. Berarti nilainya 4 per 5 dikali 22,5. Hasilnya 18 mm Hg ya. Atau jawaban di sini optionnya yang C ya. Nah, untuk contoh soal berikutnya, ini soal teori ya. Di sini perhatikan gambar molekul zat pelarut dan terlarut pada larutan berikut. Berarti yang warna hitam ini dia partikel zat terlarut ya. Kemudian untuk yang warna putih ini dia partikel zat pelarut. Yang diminta tekanan uap yang paling besar terdapat pada nomor. Berarti kalau tekanan uap yang paling besar ini bisa kita tinjau dari teori tadi ya yang saya jelasin di awal, atau bisa kamu lihat juga dari rumusnya. Misalkan saya lihat dari rumusnya, P ini kan rumusnya XP dikali P0 ya. Dia kan pengen nilai P nya besar, otomatis fraksi mol dari pelarutnya itu juga besar ya. Nah, berarti rumus XP kan NP per NT plus NP ya. Nah, di sini kan dia supaya nilai XP-nya besar, otomatis yang bagian pembilang harus besar, bagian penyebutnya harus kecil yang bawah ini ya. Nah, kesimpulannya berarti kalau pengen tekanan uap yang paling besar, kita cari yang jumlah partikel pelarutnya yang paling banyak ya. Jadi partikel ini ditunjukkan juga oleh sama aja itu sebanding dengan molnya ya. Berarti kesimpulannya, kalau tekanan uap yang paling besar, kita cari yang pelarutnya paling besar, tapi terlarutnya yang paling kecil. Di sini kita ambil kesimpulan, ini berbanding terbalik ya. Tekanan uap paling besar, jumlah partikel zat terlarutnya yang paling kecil ya. Tapi kalau penurunan tekanan uap yang paling besar, jumlah partikel terlarutnya yang paling besar. Ini berbanding lurus. Bisa kamu lihat dari pengertian sifat koligatif, atau kamu bisa turunkan dari rumusnya seperti ini. Berarti untuk jawaban yang ini kita cari saja pelarutnya yang paling besar tapi terlarutnya yang paling sedikit. Berarti jawabannya yang C ya. Nah, untuk yang kedua, sifat koligatif yang akan kita bahas yaitu mengenai tekanan osmotik. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk tekanan osmotik ini bisa kita lihat dari gambar ini ya. Ini di biologi juga ada. Jadi di sini ada tabung U, yang kiri berisi air murni, yang ini berisi larutan ya. Ini ada selaput semi permeable. Bisa juga yang ini larutannya lebih encer, yang ini larutannya lebih pekat ya. Nah, di sini selaput semi permeable ini jadi dia itu hanya bisa dilewati oleh molekul-molekul dari si pelarut ya. Jadi hanya bisa dilewati oleh molekul-molekul pelarut, tapi molekul terlarut nggak bisa lewat. Nah, di sini terjadi proses osmosis. Jadi secara otomatis molekul-molekul air atau air yang ada di larutan yang lebih encer, atau di sini larutan air murni ya, akan berpindah ke sini. Sampai kapan berpindahnya? Ini sampai kurang lebih ke larutannya. Kurang lebih konsentrasinya mendekati sama ya. Karena di sini airnya pindah ke yang larutan lebih pekat, otomatis dia jadi lebih tinggi dari kondisi awalnya ya. Ini kan kondisi awalnya, jadi lebih tinggi.
Yang larutan murni atau yang lebih encernya akan jauh lebih ke bawah karena sebagian pindah ke sini. Nah, yang disebut tekanan osmotik ini, jadi kalau kita berikan tekanan ke sini lagi ya. Nah, ini kan balik lagi seperti awal. Nah, itu disebut tekanan osmotik ya. Nah, berarti tekanan osmotik itu dirumuskan M R T kali I ya. M-nya molaritas, R-nya ini tetapan, nilainya 0,082, T-nya suhu dalam Kelvin, kemudian I-nya faktor Van Hoff. Atau lebih jelasnya, penjelasannya seperti ini ya keterangannya. Nah, di sini terdapat soal ya, sebanyak 11,7 gram NaCl dilarutkan ke dalam air sampai volumenya 400 ml. Ditanya hitunglah tekan osmotik larutan yang terbentuk jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan diketahui tetapan R-nya nilainya 0,082. Berarti kalau saya gambarkan di sini ada air, kemudian dimasukkan sebanyak 11,7 gram NaCl. Berarti airnya sebagai pelarut, NaCl sebagai telarut ya. Nah, di sini NaCl itu kan merupakan larutan elektrolit kuat. Nah, NaCl-nya akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, kemudian di sini kalimatnya dilarutkan dalam air sampai volumenya 400 ml. Berarti volume larutannya 400 ml, suhunya 27 derajat Celcius, ditanya V-nya atau tekanan osmotiknya ya. Nah, berarti suhunya kita ubah dulu ke dalam Kelvin. Tinggal kita tambah 273 ya. Nah, sedangkan untuk I-nya karena dia larutan elektrolit kuat, berarti sama dengan jumlah ionnya, sama dengan 2. Berarti kita tidak perlu menghitung lagi pakai rumus faktor Van Hoff ya. Langsung saja kalau untuk elektrolit kuat, I-nya sama dengan jumlah ion. Untuk alasannya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya di subbab faktor Van Hoff ya. Nah, V sendiri memiliki rumus M R T kali I ya. Molaritas kan dirumuskan massa terlarut per Mr kali 1000 per V R T kali I. Nah, di sini massanya 11,7, Mr NaCl-nya 58,5, volumenya 400 ml, R-nya 0,082, kemudian suhunya kita ubah ke Kelvin jadi 300, I-nya karena dia larutan elektrolit kuat sama dengan jumlah ionnya, I-nya 2 ya. Tinggal kita kalikan, hasilnya 24,6 atmosfer ya. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini ada larutan yang isotonis dengan NaCl 0,3 molar adalah titik. Nah, di sini pengertian dari isotonis sendiri itu tekanan osmosisnya sama ya. Berarti maksud soal ini dari kelima pilihan jawaban ini manakah yang tekanan osmotiknya sama dengan NaCl 0,3 molar. Nah, di sini kan tadi pengertian osmosis itu tekanan osmosis sama. Nah, sedangkan rumus V sendiri itu sama dengan M R T kali I ya, di mana R itu tetapan, T itu suhu, dibuat dalam keadaan tetap ya. Berarti ini kita bisa hilangkan. Berarti faktor yang mempengaruhi tekanan osmosisnya tinggal molaritas kali I-nya ya. Nah, untuk NaCl sendiri dia kan elektrolit kuat. Dalam air terionisasi menjadi Na+ sama Cl-, berarti I-nya 2 ya. Nah, berarti molaritas kali I-nya ini sama dengan 0,6. Berarti di antara kelima pilihan jawaban ini, manakah yang memiliki nilai molaritas kali I-nya sama dengan 0,6? Otomatis kalau M kali I-nya sama, tekanan osmosisnya dia sama ya. Nah, untuk Na2SO4 dia menghasilkan 3 buah ion ya. Berikut ionisasinya. Berarti molaritas kali I-nya 0,3 kali 3 jadinya 0,9. Salah. Kemudian yang B dia menghasilkan 2 buah ion menjadi K+ sama NO3-. Berarti M kali I-nya 0,2 kali 2 hasilnya 0,4. Beda juga ya. Salah berarti. Untuk urea dia non elektrolit, I-nya sama dengan 1 karena dia tidak akan terionisasi. Berarti molaritas kali I-nya tetap 0,1. Nah, kemudian untuk glukosa I-nya sama dengan 1, konsentrasi kali I-nya sama dengan 0,6 kali 1 hasilnya 0,6 ya. Nah, untuk H2SO4 menghasilkan 3 buah ion berarti 0,4 kali I-nya sama dengan 1,2. Di sini yang nilainya 0,6 yaitu
si glukosa ya, sama dengan si NaCl. Karena ini jumlah partikelnya sama, M kali I-nya ya, berarti dia pasti tekanan osmotiknya sama. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang D. Nah, untuk sifat koligatif yang ketiga itu kenaikan titik didih ya. Nah, di sini saya punya gambar. Nah, kalau kita panaskan air, otomatis semakin lama akan semakin banyak uap yang akan menguap ya, atau air yang ini semakin banyak yang menguap ya. Karena kan jumlah yang menguap itu bergantung pada suhu dan luas permukaan ini ya. Nah, ketika kita suhunya dipanaskan, otomatis semakin banyak yang menguap. Nah, kemudian ini kan terjadi tekanan uapnya semakin lama semakin meningkat ya. Pada suatu saat nanti tekanan uap ini akan sama dengan tekanan atmosfer. Makanya akan terjadi yang namanya titik didih. Timbul gelembung ya. Nah, terus kenapa titik didih itu merupakan termasuk sifat koligatif larutan? Nah, di sini ada partikel-partikel zat terlarutnya nih yang warna merah. Ketika ada partikel zat terlarutnya, otomatis tadi akan menghalangi pergerakan molekul si pelarut yang akan menguap. Otomatis jumlah uapnya jadi sedikit, tekanan uapnya jadi lebih rendah. Makanya ketika dia pengen mendidih, tekanan uapnya ini sama dengan tekanan atmosfer, perlu dipanaskan lebih lanjut ya. Jadi ketika dia ini butuh panas lebih tinggi lagi, ketika makin dipanaskan otomatis makin banyak yang menguap ya. Karena kenapa ini butuh panas yang lebih tinggi? Karena kan ada partikel-partikel zat terlarut yang menghalangi pergerakan molekul pelarut supaya tekanan uapnya akan mencapai tekanan atmosfer. Itu ciri-ciri mendidih ya. Nah, untuk titik didih dari pelarut murni saja itu simbolnya Tb0, sedangkan untuk titik didih larutan itu simbolnya Tb ya. T itu temperatur, B-nya boil ya. Nah, berarti dari sini ke sini itu terjadi kenaikan titik didih yang disebabkan adanya partikel zat terlarut. Berarti kalau partikel zat terlarutnya makin banyak, kenaikan titik didihnya makin tinggi ya. Nah, kenaikan titik didih sendiri berarti ini TB-nya dulu ya. TB ini titik didih larutan itu sama aja titik didih pelarut murni ditambah delta TB. Delta TB sendiri itu dirumuskan M kali KB kali I ya. Nah, ini keterangannya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini terdapat larutan yang mengandung 20 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 1 liter air, massa jenis airnya 1 gram per mili, katanya mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius. Informasi tetapan boil airnya 0,52, ditanyakan MR zat non-elektrolit tersebut. Nah, di sini saya sudah punya sketsa gambar dari soal yang diketahui. Berarti di sini ada 20 gram larutan zat non-elektrolit dimasukkan ke dalam 1 liter air ya. Nah, 1 liter air itu setara dengan 1 kg air ya. Karena massa jenisnya 1 atau sama dengan 1000 gram air ya. Nah, biasanya titik didih dari air itu suka tidak disebutkan di soal. Titik didih air sendiri itu 100 derajat Celcius ya. Nah, ketika ini udah dilarutkan, terbentuk larutan, katanya titik didih dari si larutan ini nilainya 100,52. Yang ditanyakan itu MR-nya ya. Berarti dari sini bisa kita simpulkan tadinya 100 jadi 100,52. Berarti kenaikan titik didihnya 0,52 ya. Nah, delta TB sendiri itu memiliki rumus molaritas kali KB kali I, atau bisa kita jabarkan langsung delta TB-nya nilainya 0,52, molaritasnya massa terlarutnya 20, MR yang ditanya 1000-nya dari rumus ya. Nah, 1000 yang ini dia dari massa si pelarutnya ya.
Nah, kemudian Kb airnya 0,52, I-nya karena elektrolit jadi nilainya 1 ya. Berarti dari sini kita dapat nilai MR-nya itu 20 ya. Nah, kemudian contoh soal berikutnya, di sini ada soal di antara kelima larutan berikut ini yang mempunyai titik didih paling tinggi adalah, berarti untuk mencari titik didih yang paling tinggi, tadi kan sifat kualitatif itu disebutkan kenaikan titik didih, ya kan? Nah, berarti kalau dia butuh titik didih makin tinggi, otomatis partikel zat terlarutnya makin banyak ya. Atau bisa kita tuliskan titik didih yang paling tinggi itu kalian cari jumlah partikel yang paling banyak. Nah, jumlah partikel ini disimbolkan oleh molaritas kali I-nya ya. Nah, untuk yang A berarti kan K2SO4 ini terionisasi menjadi ini ya. Dia nilai I-nya sama dengan jumlah ionnya karena dia elektrolit kuat ya, nilainya 3, berarti M kali I-nya 0,03 kali 3 nilainya 0,09. Untuk HCOOH dia elektrolit lemah. Di sini saya menulisnya dia reaksinya kesetimbangan ya. Untuk larutan elektrolit lemah sebenarnya harus dikasih tahu info alfanya berapa ya. Di sini kan dia menghasilkan ionnya ada 2. Cuma nilai I-nya itu tidak sama dengan 2, harus kita pakai rumus faktor Van Hoff ya. Karena alfanya nggak tahu, kita anggap nilai I-nya 1 komaan. 0,02 dikali 1 komaan, pasti dia lebih dari 0,02 ya. Sedikit di atas nilainya 0,02, tapi masih di bawah 0,04. Nah, pasti jawab ini bukan jawabannya ya, yang elektrolit lemah ini. Karena kalau kita butuh nilai spesifiknya, harus dikasih tahu nilai alfanya. Untuk glukosa C6H12O6 M kali I-nya 0,03 kali 1 karena dia merupakan non elektrolit ya, hasilnya 0,03. Kemudian untuk CaNO3 2 kali nilai I-nya sama dengan jumlah ionnya 3 ya, berarti 0,02 kali 3 nilainya 0,06. Yang terakhir Al2SO4 3 kali, dia garam berarti elektrolit kuat juga ya. I-nya berarti ini ada 5, molaritas 0,01, berarti M kali I-nya 0,05. Berarti kesimpulannya titik didih yang paling tinggi itu kita cari M kali I-nya yang paling besar. Opsi jawabannya yang A ya. Kemudian sifat kualitatif yang terakhir ada yang disebut penurunan titik beku ya. Nah, kenapa penurunan titik beku merupakan sifat koligatif larutan? Nah, bisa kita lihat analogi gambarnya. Jadi saya ada bulatan warna kuning itu untuk molekul terlarut ya, bulatan warna biru itu molekul untuk pelarut ya. Nah, di sini untuk air yang fasanya cair, otomatis dia antar molekulnya lebih renggang ya. Kalau dia pengen menjadi wujudnya padat, otomatis dia struktur molekulnya harus berdempet-dempetan seperti ini ya. Ini merupakan proses air membeku. Kita ambil contoh sebagai pelarutnya air ya. Biasanya kebanyakan di contoh-contoh soal juga dia memakai pelarut air ya. Berarti ketika suhu air didinginkan, pergerakan molekulnya itu makin lemah. Nanti lama-kelamaan dia akan berdempetan dan membeku. Nah, air sendiri itu akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius ya, nanti akan berwujud padat. Kemudian ini proses untuk air atau pelarut yang ada partikel zat terlarutnya yang berwarna kuning ini. Nah, di sini sama sifat kualitatif yang sebelum-sebelumnya ya, adanya partikel zat terlarut ini akan menghalangi pergerakan molekul si terlarut ketika dia ingin membeku. Jadi ketika ini membeku, otomatis partikel-partikel zat terlarut ini akan semakin merapat mendekat ini ya. Ketika suhunya diturunkan. Jadi ketika suhu diturunkan, partikel-partikelnya gerakannya akan melambat dan akan lama-kelamaan akan saling berdempetan nih. Jadi bahasa sederhananya seperti itu ya. Nah, karena adanya partikel zat terlarut ini ketika pengen berdekatan ini, jadi kesulitan nih antara molekul air ini. Otomatis supaya dia berdempetan, kita perlu suhu yang lebih rendah.
supaya menjadi seperti ini nih airnya nanti berdempetan dan membeku ya. Berarti di sini partikel terlarut menghalangi pergerakan molekul pelarut sehingga perlu suhu yang lebih rendah untuk membeku. Nah, ini proses air membeku ya, adanya partikel zat terlarut tersebut. Nah, di sini untuk pelarut air murni disimbolkan dengan TF pangkat 0 ya, temperature freeze ini ya dalam keadaan murni. Yang ini TF untuk yang larutan itu, titik beku untuk yang larutan. Nah, dari sini ke sini terjadi penurunan titik beku karena adanya partikel zat terlarut ini. Makanya penurunan titik beku kita sebut sebagai sifat koligatif larutan. Karena semakin banyak partikel zat terlarutnya, ini semakin sulit untuk membeku. Makanya perlu suhu yang lebih rendah kalau dia makin banyak partikel zat terlarutnya ya. Nah, titik beku dari larutan sendiri berarti disimbolkan oleh TF0 dikurangi delta TF, simbolnya seperti ini ya. Ini harusnya dikurangi ya. Karena kan tadi di sini terjadi penurunan titik beku, berarti titik beku dari si pelarut ini sama aja pelarut murni dikurangi oleh penurunannya ya. Ini informasinya. Nah, berikut contoh soalnya. Di sini suatu larutan 3 gram zat non elektrolit dalam 100 gram air membeku pada suhu minus 0,279 derajat Celcius. Massa molekulatif zat tersebut adalah, ditanya berarti Mr zat non elektrolit ini ya. Nah, di sini berarti kita punya informasi ada 3 gram zat non elektrolit yang Mr-nya tidak diketahui dimasukkan ke dalam 100 gram air di mana air membeku pada suhu 0 derajat Celcius ya. Ternyata setelah dimasukkan 3 gram larutan zat non elektrolit ini, air membeku menjadi pada suhu minus 0,279 derajat Celcius ya. Nah, berarti di sini kan yang jadi pertanyaan MR-nya, berarti di sini dapat kita simpulkan penurunan titik bekunya itu 0,279 ya. Ini delta TF-nya ya. Berarti tadinya 0 derajat Celcius menjadi minus 0,279. Berarti dari sini ke sini terjadi penurunan nilainya 0,279 ya. Nah, delta TF sendiri dirumuskan sama dengan M kali KF kali I. Atau bisa kita tulis delta TF yang nilainya 0,279, molaritasnya 3 gram, MR yang ditanya, pelarutnya 100 gram, KF-nya 1,86, I-nya 1 karena dia non elektrolit ya. Berarti MR-nya bisa kita cari menjadi didapat MR-nya sama dengan 200 ya. Jadi opsi jawabannya itu yang D.